Shalom. Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di ibadah online Perki. Saat ini, ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Surya Harifa. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat kami persilahkan berdiri dan kita mendengarkan pujian lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun juga yang mengikuti ibadah secara online, Shalom. Hari ini ialah hari terakhir tahun kalender gereja dan juga merupakan hari terakhir dari Pekan Diakonia. Maka berkaitan dengan itu, tema ibadah kita hari ini ialah melayani dengan bersukacita, bersabar, dan dengan tekun berdoa. Dengan nats pembimbing yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur diperkenan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya saat ini. Siapakah kita sehingga kita boleh datang ke hadapan Tuhan yang maha kudus dan maha mulia tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan, terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai pada kekekalan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang memperkenan kami manusia berdosa dan penuh dosa ini untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan syukur dan juga dengan penuh kerendahan hati, kami menghampiri tahta anugerah Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Kami banyak melanggar perintah Tuhan dan kami sering mengabaikan firman Tuhan. Bahkan Tuhan, dalam 1 minggu berselang ini saja sudah banyak kami melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, baik di dalam tindakan kami maupun juga di dalam sikap dan pemikiran kami. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan dengan darah putra-Mu yang kudus. Pimpinlah dan sertai hidup kami selanjutnya. Perkenankanlah ibadah kami pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap yang sudah mengaku dosanya dengan ikhlas. Berita anugerah saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Petunjuk hidup baru saya ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3, kita mengikuti dengan hati dan pikiran kita. Silakan duduk.
Kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sekali lagi menghadap Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memohon Engkau berkenan memberikan kebenaran-Mu pada hari ini kepada setiap kami, baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan pakai setiap kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan, untuk didewasakan iman kami, untuk didorong pertumbuhan rohani kami Tuhan, sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan boleh nyata di dalam setiap apapun yang kami kerjakan di dalam hidup kami, dan bahkan juga di dalam setiap pelayanan yang kami dedikasikan kepada Tuhan. Sehingga keseluruhan hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Berikan anugerah dan kekuatan bagi kami semua Tuhan untuk dapat mempersembahkan diri kami di dalam saat yang begitu sulit sekalipun, tetap kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan yang begitu limpah tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang 11 hingga yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah cerita mengenai seorang anak laki-laki. Pada suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada anak laki-laki ini. Dan Tuhan berkata kepada dia, "Hai anak, maukah engkau melayaniku?" Anak ini menjawab, "Aduh Tuhan, saya kan masih kecil, saya belum bisa melayani Tuhan." Waktu pun berlalu dan anak ini kemudian menjadi seorang pemuda. Lalu Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya dan bertanya, "Hai anak muda, maukah kamu melayaniku?" Pemuda ini menjawab, "Aduh Tuhan, jangan dulu. Saya masih muda, saya masih harus kuliah, masih harus kerja, masih harus mengejar cita-cita saya." Waktu pun berlalu dan pemuda ini kemudian menjadi orang tua yang sudah sakit-sakitan. Dan Tuhan datang dan berkata hal yang sama. "Maukah engkau melayaniku?" Orang tua ini dengan terengah-engah dia menjawab, "Aduh Tuhan, saya sudah tua dan sudah sakit-sakitan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah singkat ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan memberikan berbagai kesempatan kepada kita untuk melayani Dia. Tetapi manusia seringkali memberikan berbagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Maka saudara-saudara di minggu terakhir Pekan Diakonia ini, mari kita merenungkan topik tentang bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan sesama walaupun kita di dalam sedang kondisi yang sulit untuk bisa melayani. Apa yang bisa mendorong kita supaya kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan menolong orang-orang percaya di sekeliling kita dan juga bahkan melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga. Tadi kita membaca dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Ayat 11 memerintahkan supaya setiap orang percaya itu melayani dengan rajin dan dengan bersemangat. Lalu kemudian Roma 12 ayat 12 memberikan 3 pengajaran yang sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dan khususnya juga dalam kehidupan kita melayani. Hari ini saya fokus kepada ayat 12. Mudah ya mengingatnya. Roma 12 ayat 12.
ada 3 hal yang dibahas di ayat ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita. Coba Bapak Ibu dan Saudara kita merenungkan, apa yang membuat kita merasa sukacita? Kalau saya biasanya bersukacita itu kalau ada hal baik yang sudah terjadi atau ada hal baik yang sedang terjadi di dalam hidup saya. Maka ada orang yang bilang kata happy di dalam bahasa Inggris itu punya akar kata yang sama dengan kata kejadian atau happen. Kata happy, kita merasa happy apabila kita mengalami sesuatu yang baik happen di dalam hidup kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan ini berhubungan dengan hal yang belum terjadi di dalam hidup kita. Artinya Tuhan melalui Paulus menyuruh kita untuk bersukacita di dalam level yang lebih daripada yang biasanya kita bersukacita. Kita diminta untuk bersukacita bukan hanya berdasar pada hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita diminta bukan hanya bersukacita akan hal yang sedang terjadi di dalam hidup kita, tetapi juga kita diminta untuk bersukacita terhadap hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita diminta oleh Tuhan bukan hanya melihat kepada masa lalu dan masa sekarang, tetapi juga melihat kepada masa yang mendatang. Saudara-saudara, kami menyekolahkan anak kami di sekolah dekat rumah, sekolah Belanda. Dan rupanya di sekolah Belanda itu ada kebiasaan merayakan hari ulang tahun. Yang ulang tahun membagi kue atau bingkisan kecil gitu ya kepada teman-teman atau kepada gurunya. Anak kami sangat-sangat senang dengan kebiasaan ini. Dan dia juga mau melakukan hal yang sama kepada teman-teman dan gurunya pada saat dia berulang tahun. Sehingga makin dekat dengan hari ulang tahunnya, dia mulai hitung-hitung hari. Wah, tinggal 7 hari lagi. Lalu besoknya, tinggal 6 hari lagi. Besoknya lagi, tinggal 5 hari lagi, dan seterusnya. Hari ulang tahunnya belum datang, tetapi dia sudah senang. Karena dia tahu hari ulang tahunnya akan datang. Semakin dekat dengan hari ulang tahunnya, semakin dia senang. Dia bersukacita dalam pengharapan akan datangnya hari ulang tahunnya. Nah, mirip dengan itu, kita sebagai orang percaya juga diminta untuk bersukacita di dalam pengharapan akan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Yesus Kristus datang yang pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan dia naik kembali ke surga. Dan pada saat dia naik kembali ke surga, dia berjanji dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan pada saat kedatangan yang kedua kali nanti ini, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa lagi sakit, tubuh yang tidak bisa lagi menderita. Dan akan mendapatkan kebahagiaan yang penuh di dalam Tuhan. Dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Roma 12 ayat 12 untuk kita jadikan sumber sukacita kita. Bila sumber sukacita kita adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus, ini akan membuat kita tidak diombang-ambingkan oleh masa lalu dan juga oleh masa sekarang. Walaupun di masa lalu kita menghadapi kesusahan yang begitu besar membuat kita trauma. Walaupun di masa sekarang kita sedang di dalam kesulitan, mungkin karena pandemi, mungkin juga karena penyakit dan lain-lain, kita tetap bisa bersukacita. Karena sumber sukacita kita bukan hanya pada masa lalu dan masa sekarang, tetapi juga pada masa mendatang dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara sudah memiliki sukacita seperti ini? Saya melihat ada banyak orang Kristen yang belum memiliki sukacita jenis ini. Mengapa bisa demikian? Karena banyak orang Kristen belum sungguh-sungguh sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi dia, menggantikan dirinya, dan belum sungguh-sungguh mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hidupnya. Tanpa kita menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan dengan secara pribadi, kita tidak akan bisa
yang namanya sungguh-sungguh bersukacita di dalam pengharapan. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti media di Indonesia, itu lagi rame mengenai kepulangan seorang yang besar badannya dan juga namanya Habib Rizik ke Indonesia. Dan yang menariknya Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat banyak orang yang membanding-bandingkan beliau itu dengan Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama ya, katanya nggak boleh dipanggil Ahok lagi sekarang. Nah uniknya saya melihat orang-orang yang membanding-bandingkan itu cukup banyak, bahkan termasuk juga orang dari kalangan Muslim yang lebih respect kepada Pak Basuki Cahayapurnama. Salah satu penyebabnya adalah karena beliau dengan sabar menjalani tuduhan yang dihadapkan kepadanya, dan bahkan kemudian setelah divonis 2 tahun dengan tuduhan penistaan agama tersebut, dia tetap dengan sabar menerimanya. Walaupun tuduhan ini sebenarnya ya kita tahulah itu dibuat-buat dan merupakan vonis yang tidak adil juga. Dan bahkan menurut orang-orang yang menjenguk Pak Ahok ini di dalam penjara, mereka mengatakan bahwa Pak Ahok ini bisa menikmati kehidupan di sana. Beliau menggunakan waktu di penjara untuk menulis buku, untuk olahraga, dan bahkan juga untuk mempelajari firman Tuhan secara lebih mendalam. Mengapa beliau bisa seperti ini? Salah satu penyebabnya saya yakin adalah karena Pak Ahok punya sumber sukacita, bukan hanya berdasar peristiwa masa lalu atau masa yang sedang dia hadapinya saat itu, tetapi juga dalam pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat beliau ketika ditanya, apa tidak takut menghadapi orang-orang yang banyak membenci dia? Dan beliau menjawab, mati adalah keuntungan. Artinya Pak Ahok memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sungguh-sungguh membuat dia sadar, kalaupun dia harus mati, itu adalah keuntungan bagi dia. Karena berarti akan mendapatkan tubuh yang baru dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengharapan seperti ini memampukan orang percaya punya satu keberanian, punya satu ketabahan yang akan membuat orang sekitar menjadi dikuatkan imannya. Banyak orang-orang yang dikuatkan imannya melalui kehidupan Pak Ahok ini. Dan menguatkan iman orang lain ini merupakan satu pelayanan yang sangat penting. Maka Bapak Ibu dan Saudara, apabila kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, kita sebenarnya juga sedang melakukan satu pelayanan yang penting sekali bagi sesama orang percaya. Nah, hal yang pertama yang dinasihatkan di dalam Roma 12 ayat 12 adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Menurut John Calvin, apabila kita bisa bersukacita yang bersumber di dalam pengharapan, maka kemudian kita akan bisa untuk bersabar di dalam kesesakan. Kesesakan di sini artinya tekanan, persoalan, penderitaan, penganiayaan. Dan dalam zaman sekarang mungkin bisa disejajarkan dengan berbagai permasalahan kehidupan seperti sakit parah, mungkin kena infeksi virus corona, kematian orang yang kita kasihi, masalah keuangan, usaha bisnis yang gagal, kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, hubungan dengan sesama, hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, atasan bawahan, pokoknya seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang sulit-sulit, segala sesuatu yang susah-susah, itu bisa masuk dalam kategori kesesakan. Nah, orang Kristen tidak pernah terhindar dari berbagai kesesakan tersebut. Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 12 menasihatkan di sini bukan supaya kita lari dari kesesakan, tetapi yang dinasihatkan di sini adalah sabar di dalam kesesakan. Kita memang perlu belajar untuk menghindar dari permasalahan yang tidak perlu. Tetapi yang lebih perlu lagi adalah kita belajar menghadapi permasalahan. Belajar menguatkan hati ketika ada pergumulan terjadi dalam hidup kita. Belajar untuk sabar di dalam kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, tidak berapa lama setelah kami tiba di Belanda, sekitar 5 tahun yang lalu, ada seorang keluarga dari Indonesia yang memberi kami sepeda roda 2 untuk anak kami. Anak kami yang pertama waktu itu masih umur 4 tahun. Dia senang sekali dapat sepeda roda 2 dan dia mau belajar bagaimana caranya naik sepeda roda 2.
Jadi saya ajak dia untuk pergi ke satu lapangan yang luas untuk belajar di sana. Saya waktu itu belum tahu tentang lob fits, jadi saya cuma ngajarin dia gaya Indonesia gitu ya, saya ngajarinnya dia. Dan dia awalnya dia semangat sekali coba naik sepeda roda 2 tersebut. Tapi setelah berkali-kali coba, jatuh. Lalu dia bilang sambil matanya berkaca-kaca, "Papa, kita berhenti aja yuk, kita pulang." Saya bilang ke dia, "Jangan menyerah, coba lagi." Lalu dia coba lagi, jatuh lagi, coba lagi, jatuh lagi. Sambil nangis-nangis bilang, "Aduh papa, ayo pulang aja. Saya bilang, "Itu udah tinggal dikit lagi, coba lagi." Sambil nangis, dia coba lagi, jatuh lagi. Tapi terus lama-lama tanpa dia sadar, dia mulai bisa jaga keseimbangan dan dia mulai bisa semakin lama untuk bertahan di dalam sepeda roda 2-nya ini. Dan akhirnya dia bisa naik sepeda, tidak jatuh. Kesabaran di dalam kesulitan tidak sia-sia. Dia jadi bisa naik sepeda roda 2. Dia bisa jadi pergi ke berbagai tempat yang lebih jauh daripada kalau dia hanya jalan kaki saja. Dia naik sepeda itu juga menjadi salah satu kebiasaan atau kegiatan yang sangat dia sukai. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman kesulitan belajar naik sepeda ini menjadi satu memori yang menguatkan dia. Setiap ada kesulitan yang dia hadapi, saya tidak perlu banyak memberikan nasihat kepada dia untuk menguatkan dia. Saya cukup mengingatkan dia akan kejadian waktu dia belajar naik sepeda. Dan kemudian dia ingat, oh iya, perlu bersabar, perlu berjuang, perlu terus mencoba. Yang namanya penderitaan, yang namanya kesesakan, yang namanya pergumulan, itu tidak pernah enak. Tetapi seringkali penderitaan-penderitaan tersebut membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan kita. Dan selain manfaat, seperti nats pembuka kita pada hari ini, dikatakan memang ada ujian, ada penderitaan yang ditentukan untuk menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Dan berdasar ini maka ada seorang penafsir Alkitab mengatakan, apabila kita menjalani kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apabila kita menjalaninya dengan sabar, itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Kadang ada orang berkata kepada saya, "Oh Pak Pendeta, saya sedang lagi ada banyak pergumulan. Saya ada masalah kesehatan. Saya ada kesulitan keuangan. Maka saya tidak bisa melayani Pak Pendeta." Saudara-saudara, mari kita menyadari itu tidak tepat. Justru ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada sakit penyakit, ketika kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus yang begitu efektif. Salah satu caranya adalah dengan kita bersabar di dalam kelemahan yang Tuhan izinkan tersebut. Ada seorang ibu, dia menjadi janda ketika anak-anaknya masih kecil. Keluarga ini, ibu ini bukan keluarga yang kaya. Kalau bisa makan ikan asin, ini sudah dianggap makanan yang mewah. Tapi ibu ini selalu berkata kepada anak-anaknya, kalau ngelihat, jangan ngelihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Maksudnya untuk melihat ke orang-orang yang kondisi ekonominya jauh lebih sulit daripada mereka. Dan ibu ini juga seringkali menasihatkan anak-anaknya, dia berkata, uang segunung akhirnya bisa habis, tetapi kepandaian tidak akan habis. Nah, perkataan ini diulang-ulang oleh ibunya, sehingga membuat sang anak menjadi senang untuk membaca, senang untuk belajar. Bahkan ketika koran pembungkus ikan asin itu masih bisa dibaca, anak itu akan coba lurus-lurusin dan kemudian coba baca. Jadi anak ini terus belajar sampai dia bisa menamatkan pendidikan sampai di bidang doktoral di luar negeri. Anak ini bernama Andar Ismail, seorang pendeta, seorang dosen sekolah teologi, dan juga seorang penulis buku seri Selamat yang selama 20 tahun ini menjadi buku rohani karangan orang Indonesia yang paling laris. Saya berdoa agar setiap kita di sini dan juga yang mengikuti ibadah secara online boleh menjadi seperti ibu ini. Sabar di dalam kesesakan. Karena akan ada buah yang luar biasa besarnya. Dan ini juga yang akan menjadi satu bentuk pelayanan yang sangat menguatkan orang-orang lain yang juga sedang menghadapi penderitaan ataupun kesesakan.
Terakhir, Roma 12 ayat 12 bicara tentang bertekun di dalam doa. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kalimatnya di sini adalah bukan berdoalah, tetapi bertekunlah dalam doa. Apa bedanya? Berdoalah dengan bertekunlah dalam doa. Kalau berdoalah berarti bisa hanya satu kali sudah cukup. Tapi kalau bertekunlah dalam doa, itu artinya kita harus berdoanya berkali-kali. Tidak cukup untuk satu kali, dua kali saja, tapi terus menerus. Dan menariknya di dalam Alkitab, perintah untuk bertekun di dalam doa ini juga muncul berkali-kali. Mengapa bagian ketiga dari Roma 12 ayat 12 ini menyuruh kita untuk bertekun di dalam doa? Salah satunya adalah agar kita bisa melakukan bagian yang pertama dan yang kedua yang sudah kita lihat tadi. Cara ampuh untuk kita bisa bersabar di dalam kesesakan adalah dengan kita bertekun di dalam doa. Dan bertekun dalam doa inilah juga yang membuat kita bisa, mata kita ini tertuju bukan hanya kepada masa lalu dan masa sekarang, tetapi juga ketika kita menutup mata kita berdoa, kita justru mata rohani kita terbuka melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus di masa depan. Waktu saya SMA, sekolah saya mengharuskan murid-murid, semua muridnya untuk teratur dalam berolahraga, khususnya olahraga lari, push up, sit up, dan juga pull up. Saya sebenarnya nggak suka olahraga, apalagi yang namanya pull up, aduh itu buat saya beratnya luar biasa. Tapi ya karena peraturan sekolah, jadi saya karena terpaksa dan juga saya pikir-pikir ya bagus juga ya supaya badan saya berotot gitu ya. Ya saya lakukan juga. Jadi sekali saya coba lari, push up, sit up, dan pull up. Lalu kemudian saya cek tangan saya. Waduh, nggak ada ototnya nih, nggak muncul ototnya. Besoknya saya coba lagi lari, push up, sit up, nih, cek lagi. Ih, nggak ada apa-apa. 4 kali cek lagi, 5 kali cek lagi, 6 kali cek lagi, belum ada apa-apa. Saya sampai bosan untuk ngeceknya. Ya udahlah, pokoknya jalanin aja lah apa yang sekolah haruskan, ya udah saya jalanin. Dan suatu hari ketika saya sadar, oh iya, coba cek lagi. Setelah lama gitu ya, terus melakukan olahraga, saya coba begini, mulai ada telur kecil di sini. Tadinya yang namanya pull up saya begitu sulitnya, luar biasa sekali. 1 kali pun juga sulit. Sudah mulai bisa 5 kali dengan lumayan cepat gitu ya. Disiplin latihan olahraga fisik membuat otot fisik kita menjadi kuat. Dan kita bisa menanggung beban yang lebih berat daripada yang sebelumnya. Begitu juga ketika kita bersuka cita dalam pengharapan dan kesabaran dalam kesesakan, ini adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Dan kedua hal ini tidak akan bisa kita miliki secara instan. Tetapi apabila kita mau tekun berdoa di dalam kurun waktu yang cukup lama, maka tanpa sadar kerohanian kita akan menjadi bertumbuh kuat. Dan kita kemudian mulai bisa bersuka cita di dalam pengharapan. Kita mulai bisa sabar di dalam kesesakan. Sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, orang yang sudah rajin latihan olahraga, kemudian apabila dia berhenti olahraga, badannya ini memang tidak langsung menjadi kecil. Ototnya masih mungkin terlihat besar. Tetapi kalau dia berhenti olahraga, maka semakin hari ototnya ini walaupun masih besar, tetapi semakin menjadi kendor dan semakin menjadi lemah. Begitu juga kerohanian kita. Kalau dulu kita mungkin rajin berdoa, tetapi sekarang kita tidak lagi rajin, di mata orang lain di sekitar kita, kita mungkin masih terlihat rohani. Tetapi sebenarnya otot rohani kita makin lama makin lemah. Tanpa sadar, kita mungkin sudah tidak bisa lagi bersuka cita di dalam pengharapan. Kita tidak bisa lagi bersabar di dalam kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi. Orang seperti ini mungkin masih terlihat rajin melayani, masih pintar berkata-kata yang rohani, masih pandai aturan organisasi gereja, tapi sebenarnya mulai banyak hal yang tidak beres terjadi di dalam hidupnya. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengambil komitmen untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Tapi seringkali komitmen ini gagal untuk dijalankan.
Karena sebagai ibu rumah tangga, selalu ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan. Sampai suatu hari beliau dapat ide untuk dia men-set alarm di HP-nya. Karena HP zaman sekarang kan bisa set alarm, bisa set banyak alarm ya. Jadi selain dia set alarm untuk bangun pagi, dia juga set alarm untuk baca Alkitab dan berdoa. Kalau saya tidak salah ingat, dia set alarmnya itu setiap jam 9 malam. Jadi ketika alarm HP-nya bunyi, ini mengingatkan dia akan komitmennya untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Bila alarmnya bunyi ketika dia sedang sibuk, sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia akan coba kalau bisa pekerjaan rumah tangganya ditunda, atau kalau misalnya nggak bisa ditunda, pokoknya cepat-cepat selesaikan, sehingga kemudian bisa ambil waktu untuk baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya, di dalam menjalani kehidupan ini, dan kemudian kita bisa dengan setia mengerjakan tugas melayani atau tugas diakonia dengan 3 hal yang diajarkan Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersuara. Bapak Ibu mengikuti dan mengikrarkan di dalam hati dan pikiran. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan, yang juga menjadikan hikmat bagi kami, di dalam kami mempergunakan hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan kami, di mana dalam kehidupan pun juga ada berbagai kesulitan, ada berbagai kesesakan yang harus kami hadapi. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami bisa menjalani seperti yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, kami boleh bersukacita bukan hanya terhadap hal-hal yang sudah atau sedang terjadi, tapi kami juga boleh menjadikan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus yang akan datang kedua kali sebagai sumber sukacita kami juga Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, ketika kami diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai sakit penyakit ataupun berbagai kesulitan dalam bidang ekonomi ataupun dalam hubungan antara sesama manusia ataupun juga berbagai kesulitan-kesulitan yang ada yang lainnya. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh bersabar di dalam setiap kesesakan tersebut. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami terus menjadi orang-orang yang tekun berdoa, sehingga hari demi hari merupakan hari di mana kami ditempa oleh Tuhan, otot kerohanian kami boleh semakin hari semakin dikuatkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus juga semakin hari, semakin sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong kami juga Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang memutar otak kami sedemikian rupa, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi firman Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang kami jalankan di dalam setiap waktu hidup kami ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang di dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Steve de Freitas, Makayoti Talei, Bapak Roy de Vogel, Bapak Will Mostart, Ibu Siska Latumahina, dan juga untuk Bapak Rudi Watimena yang tadi pagi masuk rumah sakit, dan juga untuk Ibu Ade Marpaung. Kami mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara terkasih kami, kiranya Tuhan menolong supaya boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk Ibu Nona Maui Timu untuk persiapan operasi yang akan dilaksanakan. Seluruhnya boleh diserahkan kepada Tuhan dan boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik.
Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga dari Bapak Pendeta Purboyo Susila Radea di Jakarta, dan juga untuk keluarga dari Bapak Pendeta Agustinus Purba di Kabanjahe, Sumatera Utara. Kami berdoa Tuhan, keluarga yang sedang berduka ini, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan boleh memberikan mereka, keluarga yang ditinggalkan dan bahkan kami semua juga di tempat ini, boleh mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap pengajaran firman Tuhan yang sudah diberikan, setiap teladan kehidupan iman yang sudah mereka tunjukkan, itu tidak sia-sia, itu semuanya juga boleh menjadi harta yang berharga bagi keluarga yang ditinggalkan dan bahkan bagi banyak orang percaya termasuk kami juga ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, kami bersyukur untuk Armando Titale dan juga Joachim Simatupang yang boleh bersukacita karena berulang tahun. Kiranya Tuhan juga boleh terus menambahkan sukacita, menambahkan syukur kepada Tuhan, dan boleh juga saudara-saudara kami ini juga boleh mempergunakan hidup yang Tuhan berikan untuk semakin lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Bapak Rob dan Ibu Annelen Hartanto yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan yang boleh terus juga memberikan kebahagiaan, dan juga Tuhan terus menolong di dalam perjalanan kehidupan sebagai suami istri, dan juga bahkan boleh menjadi pasangan yang menjadi teladan juga bagi orang-orang sekelilingnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Ida Patinama dan juga untuk para pendeta yang melayani di Perki. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan hikmat dan bijaksana, memberikan pemahaman akan firman Tuhan yang semakin berlimpah-limpah untuk bisa dibagikan, diajarkan kepada jemaat Tuhan di Perki. Kami mendoakan juga Tuhan untuk Bapak Norman Aipasa dan juga seluruh pengurus Perki, baik Perki secara keseluruhan maupun juga masing-masing Perki setempat di Almere, di Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Den Haag, Voorburg, dan juga di Zwolle. Mendoakan Tuhan supaya para pengurus beserta juga tim-tim pelayanan maupun juga para aktivis bisa bekerja sama dengan baik, bisa Tuhan berikan kesehatian untuk sama-sama melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat di Perki juga boleh terus juga mendukung pelayanan Tuhan melalui Perki. Kami berdoa Tuhan untuk negara tempat kami tinggal saat ini Tuhan, Belanda ini, kiranya Tuhan berikan kebangunan rohani. Masa-masa pandemi ini juga boleh menjadi masa-masa di mana orang-orang kembali kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga kerajaan, kami mendoakan juga untuk pemerintah Belanda. Kiranya mereka juga boleh Tuhan pakai untuk membentuk suatu pemerintahan yang adil, yang bijaksana bagi negara Belanda ini, sehingga Belanda boleh semakin maju dan bahkan juga semakin juga menjadi negara yang lebih banyak lagi menolong negara-negara lain ataupun orang-orang yang di dalam kesulitan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk penanganan pandemi, kiranya Tuhan menolong supaya jumlah orang-orang yang terkena infeksi virus corona boleh semakin menurun. Kami mendoakan untuk orang-orang yang terkena infeksi yang perlu mendapatkan perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan juga menolong bagi tenaga-tenaga kesehatan untuk bisa juga merawat dengan baik. Kami berdoa juga untuk kami semua juga Tuhan untuk bisa bekerja sama juga dengan peraturan-peraturan yang diberikan supaya juga mendukung proses penanganan pandemi ini. Kami mendoakan juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, di mana juga pandemi di Indonesia juga sedang bergejolak. Kiranya Tuhan menolong juga orang-orang di Indonesia juga boleh Tuhan berikan kesadaran yang semakin tinggi. Walaupun ada berbagai kesulitan juga, kiranya Tuhan menolong. Kami mendoakan juga Tuhan berbagai manuver-manuver politik yang sedang terjadi, mungkin berkaitan juga dengan pilkada tahun 2020 dan bahkan mungkin juga pilpres tahun 2024. Kiranya Tuhan menolong supaya pihak-pihak yang berkepentingan mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah pusat maupun daerah supaya boleh ada koordinasi yang baik, kerjasama yang baik juga, baik dalam penanggulangan
pandemi virus corona maupun juga di dalam pembangunan keseluruhan Indonesia, baik pembangunan struktural maupun juga pembangunan manusia Indonesia. Kami mendoakan juga Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan untuk perdamaian di Yerusalem dan juga di daerah-daerah yang berkonflik dan juga di tempat-tempat di seluruh di mana anggota keluarga kami mungkin sedang berdomisili di sana. Kiranya Tuhan, damai Tuhan juga boleh terus hadir dan bertahta di sana. Kami mendoakan Tuhan, masih banyak sekali orang-orang Kristen yang sedang di dalam penganiayaan. Kami mendoakan juga Tuhan orang-orang yang sedang dalam kesulitan, para janda, para anak yatim yang ditindas, orang-orang yang juga terjebak, terperangkap di dalam perbudakan zaman modern saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mendoakan supaya boleh ada perubahan yang positif di dalam berbagai kebobrokan sosial yang terjadi ini ya Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan sebentar akan memberikan persembahan, baik secara fisik maupun juga secara online. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan kami Tuhan berkenan menerimanya. Dan persembahan kami juga merupakan satu persembahan yang merupakan perlambang bahwa kami percaya kepada Tuhan, pencipta hidup kami, pemelihara hidup kami, penebus hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan melalui persembahan tersebut, itu juga boleh menjadi perlambang bahwa kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mempersembahkan tubuhnya bagi kami dengan mati di atas kayu salib menebus kami. Ini doa kami Tuhan, kami juga mau menaikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, ayat Alkitab untuk persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Persembahan yang sudah disiapkan dan sudah didoakan dapat diberikan nanti di kantong kolektor untuk menuju pintu keluar. Bagi jemaat di rumah dapat diberikan melalui perki-perki setempat. Mari kita menyanyi mendoakan persembahan kita dari Kidung Jemaat 450 ayat 1. Hidup kita yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri sambil kita mengingat firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan. Kita masuk ke dalam nyanyian penutup Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, ayat yang pertama dan keempat.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Warta Jemaat 22 November 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Surya Harefa yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 29 November di Dries Roman akan diselenggarakan oleh Perki Belanda bersama Perki Amsterdam Zuidoost dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembert. Ibadah ini juga akan diikuti secara online. The link dapat diterima melalui badan pengurus masing-masing. Anda dapat mengirim atau mentransfer persembahan syukur kolekte ke perki-perki setempat. Bagi anggota Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada hari ini akan diberikan kepada Ibu Ade Marpaung dan Saudara Steve de Vretes. Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.